Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikhail. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Mikhail menantang Vizkonotra untuk bertarung tanpa menggunakan circle. Vizkonotra pun langsung menyetujuinya karena dia mengira akan dengan mudah mengalahkan Mikhail. Namun tanpa ia sangka, Mikhail dapat menyudutkannya hanya dengan magic tingkat dasar, yaitu magic missile. Mikhail pun lalu melepaskan magic missile-nya lagi ke Vizkonotra secara membabi buta. Dan kali ini Vizkonotra gagal untuk menahan semua serangan Mikhail hingga membuatnya hampir tepar. Mikhail lalu berucap strength, dan Mikhail pun langsung menghantam wajah dari Vizkonotra dengan keras. Belum puas, Mikhail lalu melepaskan magic missile-nya lagi hingga membuat Vizkonotra menjadi babak belur. Vizkonotra pun akan mengakui kekalahannya. Namun belum selesai ia berbicara, Mikhail langsung menghantam wajah Vizkonotra lagi. Mikhail menyuruh Vizkonotra untuk diam dan jangan banyak bicara. Mikhail pun terus menghajar Vizkonotra dengan brutal. Bapaknya Mikhail pun berusaha memanggilnya, namun Mikhail tenggelam dalam amarahnya. Bapaknya Mikhail pun langsung menghentikan Mikhail. Pertarungannya sudah selesai, kaulah pemenangnya, jadi berhenti, ucap bapaknya Mikhail. Mikhail lalu berteriak bahwa dia masih belum mendengar kalau Vizkonotra menyerah. Bapaknya lalu bilang bahwa Mikhail telah mengajar Vizkonotra hingga babak belur seperti itu. Bagaimana dia bisa bicara kalau begitu? Mikhail lalu berkata kalau Vizkonotra masih bisa mengangkat tangannya, jadi dia belum menyerah. Bapaknya pun autogeram, dia pun berkata, "Nak, kau mau pilih tinju yang kanan atau yang kiri?" Mikhail pun langsung berkata bahwa dia tidak ingin ada kekerasan lagi. Bapaknya Mikhail lalu bertanya kepada Vizkonotra apakah dia sudah menyerah. Namun Vizkonotra pun tidak bisa menjawab. Ya iyalah, bonyok gitu. Bapaknya Mikhail pun langsung mengaktifkan sihir teleportasi untuk memindahkan Vizkonotra dari sini. Namun Mikhail masih ngeyel. Dia bertanya apakah dia bisa memukul Vizkonotra sekali lagi. Namun bapaknya buru-buru memindahkan Vizkonotra dari situ. Bapaknya lalu berkata kepada Mikhail bahwa kemampuan Mikhail telah berkembang dengan pesat dan dia tidak menyangka akan hal itu. Bapaknya lalu bilang bahwa skill yang tadi Mikhail tunjukkan persis seperti skill milik seorang mage yang telah menjadi apostel. Mendengar itu, Mikhail pun bergumam bahwa dia tahu apa yang bapaknya bicarakan. The Twilight Mage, seorang mage yang dikucilkan dari yang lainnya, seseorang yang menghilang secara misterius. Mikhail lalu berkata bahwa bapaknya terlalu meremehkannya saja tadi, padahal skill-skill itu gampang untuk digunakan. Bapaknya pun bilang, ya walaupun Mikhail bilang seperti itu, dia harus memiliki bakat yang luar biasa untuk bisa melakukan hal tadi. Bapaknya lalu bertanya, apakah Mikhail akan bilang kalau dia terlahir dengan bakat itu? Mikhail pun berkata, ya karena aku adalah anak ayah. Bapaknya Mikhail lalu bertanya, apa tujuan Mikhail yang sebenarnya melakukan duel ini? Apakah dia benar-benar ingin menjadi murid Vizkonotra? Mikhail lalu menjawab bahwa dia hanya ingin mengontrol Vizkonotra agar tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Karena bapaknya sendiri tidak bisa untuk mengontrol Vizkonotra, maka dia yang melakukannya. Bapaknya Mikhail pun terkejut dengan perkataan Mikhail. Lalu scene berpindah ke tempat Vizkonotra. Dia masih tidak percaya kalau dia bisa kalah melawan mage circle keempat. Apalagi bapaknya Mikhail menontonnya, jadi mustahil untuk berubah hasilnya. Vizkon pun kebingungan, dia berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Lalu tiba-tiba datanglah Mikhail yang ingin menagih janji Vizkonotra. Mikhail lalu berkata, kalau Vizkonotra pasti tahu apa tujuannya datang kemari. Vizkonotra pun mengingat taruhannya. Jika dia kalah, maka dia akan menjadi murid Mikhail. Dia pun sadar kalau semua pertarungan ini sudah direncanakan oleh Mikhail. Vizkonotra lalu menjawab kalau Mikhail datang kemari demi masa depan keluarga. Mikhail pun lalu menyuruh Vizkonotra untuk melanjutkan perkataannya. Vizkonotra lalu bilang bahwa dia akan membantu Mikhail dalam masalah keluarga Lindell. Itulah hal yang diinginkan oleh Mikhail, jawab Vizkonotra. Namun sambil tersenyum, Mikhail bilang bahwa sayang sekali, itu bukanlah yang aku mau, ucap Mikhail. Vizkonotra pun terkejut karena siasatnya gagal. Mikhail lalu bilang bahwa Vizkonotra jangan banyak omong dan panggil dia master. Vizkonotra pun terkejut, dia berkata, apa dia harus sungguh-sungguh menjadi muridnya Mikhail? Mikhail pun membenarkannya. Vizkonotra tidak menyangka kalau menjadi murid Mikhail adalah sungguhan. Dia pun akan berusaha untuk mengelak dari situasi ini. Vizkonotra lalu bilang, bagaimana dia bisa menjadi muridnya Mikhail karena dia adalah pendamping bapaknya. Namun Mikhail menyuruhnya untuk tidak bicara omong kosong. Mikhail lalu bilang, apakah Vizkonotra lupa kalau mage selalu memegang janjinya? Janji yang dibuat oleh seorang mage mempertaruhkan circle-nya. Jika sampai dia melanggar janjinya, maka circle-nya akan hancur. Vizkonotra lalu berkata
Namun aku lebih banyak memiliki circle dan aku juga lebih tua darimu. Mana mungkin ada murid semacam itu. Mikhail lalu bilang bahwa dia sudah tahu kalau Vizkonotra hanya mencoba beralasan saja dari tadi untuk mengelak dari janjinya. Vizkonotra pun sontak terdiam mendengar itu. Dan scene lalu berpindah ke ruang latihan. Vizkonotra pun terpaksa harus menjadi murid dari Mikhail agar circle-nya tidak hancur. Mikhail lalu berkata, sebagai masternya dia akan mengajari Vizkonotra sesuatu. Mikhail lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Vizkonotra tanyakan? Vizkonotra pun berkata bahwa dia sudah mempelajari semuanya, jadi dia tidak ada pertanyaan. Bukankah circle-nya tidak stabil hingga membuat Vizkonotra tidak bisa menggunakan sihir dengan benar? Mikhail lalu menyentuh dada kiri Vizkonotra dengan telunjuknya. Dan dengan sangat aneh, Vizkonotra pun merasa sangat kesakitan sehabis Mikhail menyentuh dadanya. Mikhail lalu bergumam, tanpa adanya sambungan yang bagus antara circle, maka ikatan itu tidak akan begitu kuat. Tentunya ada jalan untuk membuat circle tanpa transcendent, dan jalan itu disebut apostel. Karena ingin menyamai bapaknya Mikhail, Vizkonotra pun akhirnya memilih jalan menjadi apostel untuk mendapatkan kekuatan instan. Mikhail lalu berkata bahwa dia akan mengajari Vizkonotra cara untuk menenangkan circle-nya yang rusak. Mikhail pun bilang dengan wajah serius, dia meminta Vizkonotra untuk menyerahkan mananya. Vizkonotra pun sangat terkejut karena Mikhail mengetahui rahasianya. Dia bertanya, apakah bapaknya yang memberitahu dia? Berarti bapaknya Mikhail sudah tahu kalau dia mengotori tangannya dengan menjadi apostel. Vizkonotra lalu berkata, sepertinya pertarungan itu sudah direncanakan Mikhail bersama bapaknya. Mikhail pun berkata, kalau Vizkonotra banyak ngarang. Dia bilang, kalau sudah jelas terlihat di pertarungan waktu itu. Mikhail merasakan hal yang aneh saat Vizkonotra merapalkan mantra circle keempat. Vizkonotra pun bertanya, bagaimana Mikhail bisa tahu hanya dengan itu? Mikhail lalu bilang bahwa dia melihat jantung. Vizkonotra selalu meremas jantungnya saat merapalkan mantra. Vizkonotra pun terkejut mendengar perkataan Mikhail. Jir, coba cewek kan mantap dapat scene yang gurih-gurih gitu. Mikhail pun melanjutkan perkataannya bahwa itu adalah gejala umum dari mage dengan circle yang bermasalah. Kau pikir aku yang seorang Walpurgis tidak akan mengetahuinya? Ucap Mikhail. Mikhail lalu bilang, dengan kondisi itu akan memperpendek umurnya Vizkonotra. Apapun yang dilakukan Vizkonotra hanya akan memperburuk keadaan. Vizkonotra lalu bertanya, bagaimana kehidupan magenya? Mikhail lalu bilang bahwa Vizkonotra hanya akan mati. Vizkonotra pun sangat terkejut mengetahui dia akan mati. Mikhail lalu bilang bahwa Vizkonotra hanya punya satu jalan keluar, yaitu dengan mengeluarkan circle-nya yang liar. Lalu Mikhail akan menyerapnya. Sontak Vizkonotra pun terkejut mendengar perkataan Mikhail. Mikhail pun melanjutkan bahwa mereka akan sama-sama diuntungkan nantinya. Mikhail dapat mana dan Vizkonotra akan bisa menenangkan circle-nya. Mikhail bilang kalau Vizkonotra akan kehilangan 5 circle-nya, tapi Mikhail menenangkannya karena Vizkonotra punya guru sepertinya. Vizkonotra pun tidak setuju karena dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan 5 circle ini. Mikhail lalu berkata bahwa yang dimiliki Vizkonotra bukanlah circle, namun kanker circle. Sebelum regresinya, Vizkonotra sekarat akibat circle apostelnya, dan dia pun akhirnya tergoda oleh Demon God. Mikhail lalu berkata, apa gunanya punya 7 circle jika dia tidak bisa menggunakannya dengan benar? Vizkonotra hanya menempuknya dengan paksa agar bisa setara dengan bapaknya. Mikhail lalu bilang bahwa tidak ada gunanya untuk pamer. Mikhail lalu berkata, apa Vizkonotra berpikir bapaknya tidak tahu selama ini? Mikhail bilang bahwa bapaknya sudah tahu dari awal, namun bapaknya memilih untuk diam saja. Mendengar itu, Vizkonotra pun mengingat kebersamaannya dengan bapaknya Mikhail dulu. Bapaknya Mikhail selalu bilang bahwa Vizkonotra adalah orang yang paling ia percaya. Vizkonotra pun akhirnya setuju untuk menyerahkan circle-nya kepada Mikhail. Namun scene berpindah beberapa saat kemudian setelah Mikhail menyerap circle milik Vizkonotra. Berkat itu Mikhail pun dengan gampang dapat menembus circle kelima. Mikhail pun auto full senyum, namun tidak dengan Vizkonotra yang meratapi nasibnya kehilangan 5 circle. Mikhail pun lalu bergumam bahwa dia berhasil menyelesaikan satu masalah. Namun masih terdapat masalah yang jauh lebih besar ketimbang ini, yaitu 7 tahun dari sekarang Demon God akan bangkit kembali, sama seperti ramalan Cassandra. Semua orang waktu itu mengabaikan ramalan dari Cassandra. Dunia ini sama sekali tidak siap menghadapi Demon God dan pasukannya yang terlalu kuat. Tak ada yang bisa melawan balik Demon God, padahal Demon God belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Kerajaan baru menyadari kekuatan Demon God saat kenaik tingkat 7 berhasil dimusnahkan oleh Demon God. Dan saat itu sudah terlambat bagi kerajaan untuk mengumpulkan para pahlawan.
Kuil lalu membuat regu penaklukan di Mengat, dan di regu itulah Mikhail berada dulu. Cassandra adalah orang yang terpenting sekarang. Umur Cassandra jauh lebih muda dibandingkan Mikhail, sekitar 2 tahun lebih muda. Ramalan Cassandra memang sangat nyata. Dia memperingatkan semua orang sampai-sampai dia muntah darah. Namun tak ada satupun orang yang mempercayainya. Dan sebelum regresi, pemilihan warrior dari ramalan Cassandra tentunya tidak pernah ada, karena tak ada satupun yang mempercayainya. Pada akhirnya, Cassandra pun menemui akhir yang buruk. Tapi itu tidak akan terjadi, karena Mikhail akan membuat pemilihan warrior, sebab Mikhail telah membuat Leon berada di sisinya. Jadi itu tidak akan masalah. Namun sekarang masalahnya adalah di mana keberadaan dari Cassandra. Menurut ingatan Mikhail, seharusnya Cassandra sudah tidak ada di kuil karena dia kabur. Mikhail pun menjadi pusing 7 keliling karena dia tidak tahu keberadaan Cassandra. Lalu datanglah Pak Mordin yang memberitahu Mikhail kalau Leon Parslov datang menemuinya. Mikhail pun menyuruh Pak Mordin untuk mempersilahkan Leon masuk. Dan saat mereka bertemu, Leon langsung menagih janji Mikhail untuk mengajarinya teknik aura pedang milik Muliar. Mikhail pun akan menepati janjinya. Dia bilang kalau Leon datang lebih cepat dari perkiraannya. Mikhail kira kalau Leon akan sibuk dengan urusan pertunangannya. Leon pun lalu bilang bahwa teknik aura berpedang milik Muliar jauh lebih penting daripada yang lain. Dan dari awal dia juga tidak tertarik dengan pertunangan itu. Namun sebelum memulainya, Mikhail berkata bahwa dia memiliki persyaratan tambahan. Dan Leon pun sontak ngamuk karena Mikhail tiba-tiba menambahkan persyaratannya yang awalnya hanya menemani Mikhail menuju kuil. Mikhail pun menenangkan Leon, toh persyaratan yang ia minta tidak akan merugikan Leon. Leon pun lalu menyuruh Mikhail untuk melanjutkan perkataannya. Mikhail lalu bilang, bukankah sesuatu milik Leon sedang dalam masalah? Leon pun tampak kebingungan dengan perkataan Mikhail. Mikhail pun berkata kalau itu adalah sebuah dungeon. Leon pun sontak keringat dingin dan dia berpura-pura tidak mengerti maksud Mikhail. Namun Mikhail berkata kalau Leon buruk dalam hal berbohong, gampang ketahuan. Leon pun terus mencoba berpura-pura tidak tahu. Namun Mikhail bilang bahwa mereka menemukan dungeon itu 1 tahun yang lalu. Mereka menemukan mana dari pemiliknya di sana. Lalu mereka memutuskan untuk menjadikan tempat itu sebagai tambang mana. Leon pun speechless karena Mikhail tahu sampai sejauh ini. Sebenarnya itu bukanlah dungeon. Mereka menyebutnya begitu karena mereka tidak tahu apa itu. Itu bahkan jauh lebih dari sekedar dungeon. Sebelum regresinya Mikhail, Leon mengirim 5 tim untuk menjelajahi dungeon itu. Namun tidak ada yang kembali hidup-hidup. Dan alasan Leon melakukan pertunangan dengan Ellen adalah masalah finansial untuk membiayai tim penyelidik. Karena sudah tidak bisa mengelak, Leon pun kesal. Dia tidak menyangka kalau akan ada yang berkhianat di keluarganya. Mikhail pun langsung mengkonfirmasi kalau dia mendapatkan informasi ini dari mendebak rumor yang menyebar di kalangan warrior. Mendengar itu, Leon pun mempercayai perkataan Mikhail. Dia lalu bertanya, jadi apa yang Mikhail mau dengan dungeon itu? Mikhail lalu bilang kalau dia tertarik dengan dungeon itu. Leon pun terkejut karena Mikhail tertarik dengan dungeon itu. Padahal setiap tim investigasi yang mereka kirim ke sana tidak pernah kembali. Leon bilang, mungkin raid di dungeon kali ini adalah mustahil. Mendengar itu, Mikhail pun bergumam. Dulu keluarga Parslov tidak menyerahkan raid dungeon itu sampai akhir, dan mereka pun akhirnya gagal dalam raid. Dan ada orang lain yang menyelesaikan dungeon itu dan mengambil semua hadiahnya. Mikhail pun berkata, justru itu dia ingin membantu Leon. Dia ingin pergi ke sana sendiri tanpa dibantu oleh tim investigasi. Leon pun kebingungan kenapa Mikhail mau melakukan hal yang sangat sulit dilakukan, bahkan oleh tentara bayaran sekalipun. Mikhail pun bilang bahwa menjelajahi dungeon itu sangatlah mudah bagi seorang mage sepertinya. Mikhail pun meyakinkan Leon kalau mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menyelesaikan dungeon itu. Dan jika pun gagal, mereka tidak akan rugi. Leon pun lalu membenarkannya. Leon pun berpikir untuk sesaat. Dia bertanya tentang metode latihannya. Mikhail pun bilang bahwa dia telah berjanji untuk mengajari Leon. Leon pun lalu menyetujui persyaratan yang baru dari Mikhail, dan dia akan melakukannya. Mikhail bilang, ya walaupun Leon bilang seperti itu, tapi keputusan terakhirnya tetap di tangan bapaknya Leon. Namun, scene lalu berpindah ke tempat bapaknya Mikhail. Mikhail pun menceritakan pertemuannya dengan Leon tadi kepada bapaknya. Bapaknya pun menjadi auto pusing karena Mikhail nambah masalah lagi. Baru kelar satu masalah, dah nambah lagi. Mikhail pun bilang bahwa dia punya perjanjian dengan Leon Parslov, jadi jangan khawatir. Bapaknya lalu mengingatkan bahwa janji seorang mage harus ditepati apapun yang terjadi.
Mikael pun lalu bergumam, kenapa bapaknya punya fetis untuk mementungnya. Mikael lalu bilang bahwa ada hal baik di balik perjanjian ini. Bapaknya pun lalu bertanya, hal apa itu? Namun Mikael tidak bisa memberitahu bapaknya sekarang. Bapaknya pun lalu bertanya, apakah Mikael bisa dipercaya? Mikael pun bilang, bukankah bapaknya selalu percaya kepadanya? Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Mikael pun mengingat saat bapaknya meninggal, ia menjadi putus asa dan menjadi agak nggak jelas. Itu adalah penyesalan terbesar Mikael. Bapaknya pun mengizinkan Mikael untuk melakukan apapun yang ia mau. Mikael pun berterima kasih kepada bapaknya. Namun tiba-tiba Mikael merasakan hawa keberadaan seseorang. Dia pun bertanya, apakah bapaknya punya seorang tamu? Bapaknya pun bilang bahwa dia tidak memiliki tamu. Bapaknya lalu bertanya, apakah Mikael melihat sesuatu? Mikael pun menjawab bahwa mungkin dia salah lihat saja tadi. Dan Mikael pun meninggalkan tempat bapaknya. Setelah Mikael pergi, bapaknya pun lalu berbicara dengan seseorang. Bapaknya Mikael lalu berkata, sepertinya Mikael bisa merasakan hawa keberadaannya. Orang itu lalu bilang bahwa itu bukanlah hal yang aneh karena circle-nya tidak normal. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan hawa keberadaan dirinya dengan sempurna. Bapaknya Mikael pun bilang, tapi kekuatannya tidaklah selemah itu. Lalu orang itu pun muncul dan ternyata dia adalah Pak Mordin. Pak Mordin lalu bilang kepada bapaknya Mikael, kalau Mikael belakangan ini banyak berubah. Dimulai dari kekuatan sihirnya yang bertambah sangat kuat dan juga kepribadiannya yang berubah. Pak Mordin bilang kalau dia tidak menemukan black magic pada Mikael. Pak Mordin juga bilang bahwa kekuatan seperti itu tidak akan bisa didapatkan dengan black magic. Bapaknya Mikael pun akan bertanya sedikit lagi kepada Pak Mordin. Pak Mordin pun bilang kalau dia akan melakukannya sesuai dengan kontrak. Bapaknya Mikael pun bilang, apakah sudah waktunya? Namun tiba-tiba scene berpindah ke tempat Mikael dan Leon. Pak Mordin pun lalu menghampiri mereka dengan terburu-buru. Mikael lalu berkata, mengapa Pak Mordin di sini? Katanya lagi sakit. Pak Mordin pun bilang bahwa ini adalah perintah dari tuannya. Dia menyuruhnya untuk mengikuti Mikael. Mikael pun bergumam bahwa alasan itu hampir bisa dipercaya. Mikael bergumam lagi bahwa dia sudah tahu wajah asli dari Pak Mordin yang ia sembunyikan dari topeng itu. Leon lalu berbisik kepada Mikael, apakah tidak apa-apa? Mikael pun berkata untuk membiarkannya saja. Lagi pula Pak Mordin bukanlah bermulut ember. Mikael pun lalu berkata, apakah mereka sekarang bisa pergi ke kediaman keluarga Parslop? Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya rombongan Mikael pun telah sampai di wilayah keluarga Parslop. Leon lalu bertanya, mengapa Mikael terlihat begitu murung? Apakah wilayahnya terlalu buruk seperti itu? Mikael pun bilang kalau dia malah kagum dengan wilayah dari keluarga Parslop yang tertata rapi. Mikael juga bilang kalau bapaknya dulu pernah berkata kalau daerah ini sangatlah bagus. Leon pun lalu berterima kasih atas pujian yang diberikan Mikael. Leon berkata bahwa dia selalu bangga memiliki darah Parslop, bahkan jika dia menjadi satu-satunya Parslop sekalipun. Dan scene lalu berpindah ke tempat bapaknya Leon, Count Dargis Parslop. Leon mengabarkan bapaknya kalau mereka kedatangan tamu. Bapaknya lalu bertanya, siapa tamu yang datang itu? Leon lalu berkata bahwa Mikael Walpurgis datang mengunjungi mereka. Setelah mendengar itu, bapaknya pun langsung mengambil obat penenang dan menelannya secara banyak. Leon pun mencoba menghentikan bapaknya agar gak overdosis. Namun bapaknya bilang, ini agar dia nanti tenang saat mengurusi masalah ini. Setelah agak tenang, bapaknya Leon pun menyuruhnya untuk melanjutkan perkataannya tadi. Leon pun lalu bilang bahwa Mikael datang kemari karena dungeon yang mereka punya. Sontak bapaknya pun terkejut mendengar hal itu. Dan tiba-tiba bapaknya Leon pun tertawa sendiri. Bapaknya pun langsung mengeluarkan sebuah surat dan langsung menandatanganinya. Leon pun bertanya apa yang bapaknya lakukan. Bapaknya pun bilang kalau dia akan pensiun dan menyerahkan sisanya kepada Leon. Leon pun menjelaskan ke bapaknya kalau dia belum selesai bicara. Bapaknya pun menjadi tenang kembali. Kayaknya tukang ngelawak bapaknya Leon nih. Bapaknya lalu bilang, jika seorang Walpurgis datang kemari karena dungeon mereka, dia pasti akan mencuri dungeon itu. Dan mereka pun tidak akan bisa melakukan apapun karena status dari keluarga Walpurgis di atas mereka. Leon pun lalu bilang bahwa dia tidak sebodoh itu sampai-sampai tak tahu itu. Dia bilang kalau dia telah membuat kesepakatan dengan Mikael. Bapaknya pun penasaran dan bertanya, kesepakatan apa yang mereka buat? Leon pun lalu bilang, dia telah menukar dungeon itu dengan latihan aura pedang milik Mulier. Sontak hal itu pun membuat bapaknya Leon menjadi sangat shock. Leon berkata bahwa Mikael tahu metode sempurna dari latihan itu, jadi dia mau menukarnya dengan dungeon milik mereka. Bapaknya pun bertanya, apakah Leon telah melihatnya sendiri? Leon pun bisa menjamin kalau itu adalah teknik yang asli.
Bapaknya pun lalu bertanya, apakah Mikael akan benar-benar menepati janjinya. Leon lalu menjelaskan bahwa janji bagi seorang mage adalah harga mati, jadi mereka bisa tenang. Bapaknya lalu berkata, jika Mikael hanya meminta dungeon itu, maka dia akan menemui Mikael secara langsung untuk berbicara.